Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Lestari dengan NIM 290235004 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Jadi di sini saya ingin membawakan atau menjelaskan sebuah materi yang berjudul ataupun bertema demokrasi. Jadi sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan demokrasi ini? Jadi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos ataupun rakyat dan kratos ataupun kekuasaan. Nah, secara histori istilah demokrasi ini telah dikenal sejak abad ke-5 sebelum Masehi yang pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani kuno. Nah, demokrasi ini adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi juga adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Nah, kekuasaan negara ini harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga ataupun institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Yang pertama ada legislatif, yaitu merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, contohnya kalau misalnya di Indonesia DPR. Lalu yang kedua ada eksekutif, yaitu yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, kalau misalnya di Indonesia presiden dan wakil presiden. Lalu yang ketiga ada yudikatif, yaitu yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi yang tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Contohnya kayak KY atau Komisi Yudisial ataupun MA atau Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Lalu di sini ada ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat. Jadi Indonesia ini memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Lalu yang kedua ada keputusan berlandaskan kepentingan warga negara. Jadi seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi ataupun kelompok belaka. Nah, hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang sedang merajalela atau yang banyak banget terjadi di Indonesia. Lalu yang ketiga ada menerapkan ciri konstitusional. Jadi hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penerapan atau penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Lalu ada menyelenggarakan pemilu. Jadi pesta rakyat ini harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan ataupun pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Lalu yang terakhir ada terdapat sistem kepartaian. Nah, partai ini adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Nah, tujuannya ini agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Lalu di sini ada tujuan dari demokrasi. Yang pertama ada menciptakan keamanan dan ketertiban. Jadi secara umum demokrasi ini bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua ada mencegah perselisihan. Jadi dalam suatu negara demokrasi setiap konflik yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah. Lalu yang terakhir ada kebebasan berpendapat. Jadi memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem demokrasi ini memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menyuarakan pendapatnya. Lalu di sini ada macam-macam dari demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Jadi demokrasi ini adalah demokrasi yang memberikan lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Jadi pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah di Inggris ataupun pemimpin resmi di India. Lalu yang kedua ada demokrasi langsung.
Jadi demokrasi langsung ini adalah jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memilih kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, ataupun majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Jadi jika pemerintahan harus mengesahkan undang-undang ataupun kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri. Contohnya, yang menganut demokrasi langsung ini yaitu Yunani kuno dan Roma. Lalu yang ketiga ada demokrasi tidak langsung. Jadi demokrasi tidak langsung ini adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Jadi demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak yang tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Lalu ada demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Jadi demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila. Lalu ada demokrasi presidensial. Jadi di bawah sistem demokrasi presidensial ini, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab pada legislatif, tapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial ini, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini. Lalu di sini ada demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal ini dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Jadi demokrasi liberal ini juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan atau memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Nah, oleh sebab itu, dalam demokrasi liberal ini setiap dalam mengambil sebuah keputusan akan diambil melalui keputusan mayoritas. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang telah dibuat tidak melanggar hak-hak dari setiap individu. Contoh negara yang menggunakan demokrasi ini yaitu USA, Inggris, dan Kanada. Lalu di sini ada penopang tegaknya demokrasi. Yang pertama itu ada negara hukum. Nah, Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Perlindungan hukum bagi warga negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memiliki serta menjamin hak asasi manusia. Contohnya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lalu yang kedua ada masyarakat madani. Jadi sebuah masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat madani apabila masyarakat tersebut bersifat terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, kritis serta aktif. Nah, tatanan nilai dalam masyarakat madani yaitu kebebasan dalam kemandirian menjadi pengaruh yang sangat melekat baik secara internal maupun secara eksternal terhadap demokrasi. Lalu yang ketiga ada aliansi kelompok strategis yaitu infrastruktur politik. Jadi aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, kelompok penekanan, atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya media atau pers yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, unsur ini sering disebut sebagai infrastruktur politik. Partai politik adalah lembaga politik yang anggotanya memiliki tujuan memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politiknya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.